Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan jelaskan mengenai penentuan ukuran sampel. Ya, sebelumnya jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan di share, dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Pada video sebelumnya sudah dibahas mengenai apa itu populasi, apa itu sampel. Ya, pada video kali ini akan dijelaskan mengenai bagaimana pengukuran sampel atau kebutuhan sampel dari suatu penelitian. Jadi pada dasarnya bahwa ukuran sampel yang didasarkan atas pertimbangan persentase dan ketentuan umum dengan memperhatikan ukuran dari populasi. Ya. Jadi ukuran sampel sendiri nanti sangat ditentukan oleh adanya besarnya ukuran populasi. Ya, jadi semakin banyak populasi yang diteliti, maka sampel yang digunakan nanti akan semakin banyak. Ya. Dan hal penghitungan untuk populasi dengan ukuran kurang dari 100, ya 100 populasi atau 100 data ya. Jadi sampel nanti dapat diambil seluruhnya, yaitu atau seluruh anggota populasi akan dijadikan sebagai sampel atau disebut sebagai total sampel. Jika ukuran populasinya lebih dari 100, dapat diambil sampel sekitar 25-30% dari populasi. Terus bagaimana ya cara mengetahui jumlah sampel pada penelitian? Berdasarkan Ruche ya pada 1975 bahwa ukuran sampel nanti adalah 30-500 sampel dalam hal penggunaan dalam penelitian. Jadi jika ukuran sampel untuk penelitian eksperimen nanti minimal 10 sampel ya. Kemudian untuk penelitian perbandingan minimal 30 sampel ya. Kemudian jika penelitian ada untuk mengetahui hubungan yaitu berupa korelasi, regresi dan semacamnya, minimal jumlah sampel yaitu jumlah variabel dikalikan dengan 10. Jadi kalau variabelnya 2 berarti ya sampelnya nanti ada 20. Ya. Kemudian bagaimana konsep perancangan dari sampel sendiri? Ya, rancangan sampel nanti harus memenuhi kriteria yang pertama yaitu valid atau akurat, ya, yaitu merupakan parameter dari populasi, yaitu nanti akan tergantung pada cara pengambilan sampel dan bergantung pada kerangka sampel. Ya. Jadi kalau dikatakan sampel nanti dia valid ya atau akurat nanti ya kita nanti harus menaati prosedur-prosedur dalam hal pengambilan sampel tersebut. Kemudian presisi ya atau simpangan dari nilai populasi ini juga nanti tergantung dari besarnya sampel yang kita ambil. Jadi semakin banyak sampel yang kita ambil terus nanti tingkat presisinya nanti akan semakin tinggi. Jadi cara pengambilan sampel sering kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan menghitung besarnya sampel ya. Jadi cara-cara pengambilan yang salah itu nanti dapat mempengaruhi ya sampel ataupun hasil dari penelitian yang kita lakukan. Oke, selanjutnya mengenai beberapa macam dari cara penghitungan jumlah sampel itu sendiri. Ya, yang pertama yaitu ada rumus Slovin, ya, yaitu berupa teknik penentuan sampel akan menggunakan kaidah sampling yang representatif. Ya, yaitu penentuan sampel secara acak atau random sehingga nanti sampel yang diambil akan mencerminkan populasi yang ada. Jadi Sloan sendiri nanti ini memiliki rumus yaitu n ini adalah jumlah sampel sama dengan n besar yaitu dia besar jumlah populasinya, jadi populasi yang akan yang kita dapat kemudian dibagi dengan 1 plus n besar dikali e kuadrat. Ya, E sendiri nanti adalah batas toleransi kesalahan atau error toleransi, yaitu biasanya 1%, 5%, dan 10%. Namun untuk penelitian bidang kesehatan nanti sering menggunakan batas toleransi yaitu 1% atau 99% untuk taraf kepercayaannya. Ya. Ini ada contoh bagaimana cara penggunaan rumus Slovin ya. Jadi apabila ukuran sampel sebesar 4540 orang ya dengan presisi sebesar 1%, berapa jumlah sampel yang dibutuhkan? Jadi bisa kita hitung sesuai dengan rumus yang pertama yaitu 4540 ya dibagi dengan 1 plus 450 kali 0,01 ya
0,01% ini berdasarkan dari ukuran dari presisinya. Kemudian dijumlahkan ya, jadi 0,01 kuadrat nanti dijumlahkan dengan 4540 ya, 1 plus 0454. Di kemudian 450 nanti bagi jadi 1,454, jadi nanti mendapatkan N atau jumlah sampelnya yaitu sekitar 3124,4 ya. Berhubung ini orang, jadi kita bulatkan jadi 3123 orang. Jadi dengan populasi 4540 ya, jadi nanti untuk jumlah sampelnya berdasarkan rumus Lovin nanti adalah 3123 sampel. Kemudian teknik yang kedua yaitu berdasarkan rumus Stephen, Isaac, dan William. Ya, ini rumusnya lebih ribet dibandingkan dengan rumus Lovin. Ya, namun penggunaan rumus untuk Stephen, Isaac, dan William nanti ini jarang karena beliau itu sudah membagikan atau sudah menentukan dari tabel. Ya. Ini dapat dilihat bahwa apabila nanti ukuran sampelnya itu 45 ya. Jadi nanti kalau untuk taraf derajat kebebasannya ya, yaitu ada kalau 1% ada 42 sampel, kemudian untuk 5% 40 sampel, dan untuk 10% nanti adalah 39 sampel. Kemudian kalau dia nanti ukuran populasinya nanti 1000 ya, nanti bisa menggunakan 1% untuk 1% yaitu 399, kemudian untuk 5% nanti 255 sampel, dan untuk 10% nanti adalah 213 ya. Jadi untuk penentuan rumus Stephen ini jadi bisa menggunakan rumus dan juga bisa nanti langsung melihat pada tabel. Oke. Kemudian saya yaitu berdasarkan penghitungan berdasarkan Morgan dan Kerji. Ya, ini juga beliaunya ya sudah menentukan di data ya berupa tabel ya, yaitu kalau jumlah sampelnya nanti dia lebih dari 1000 ya. Jadi nanti dia akan menggunakan 278 sampel. Jadi kalau 10 sampel dia nanti akan menggunakan, kalau N-nya ya, N-nya populasinya nanti dia 10, berarti sampelnya nanti dia 10 ya. Kalau dia N-nya atau sampelnya populasi nanti 15, jadi nanti sampel yang digunakan adalah 14. Selanjutnya penghitungan berdasarkan Riot ya pada tahun 1999 ya. Ini dia beliaunya lebih simpel, yaitu beban populasinya yaitu kalau 0 sampai 100 nanti menggunakan total ya, total sampel yaitu 100%, kemudian 101 sampai 1000 nanti menggunakan 10% ya. Jadi semakin banyak populasi yang digunakan, otomatis nanti besaran sampelnya akan semakin kecil ya. Ini berdasarkan Riot. Kemudian berdasarkan Chahine-Mannion dan Mariso ya, ini beliaunya juga menentukan istilahnya tabel ya. Ini ada taraf kepercayaan 90%, 95%, dan 99% tergantung dari di mana derajat ya kepercayaan nanti yang digunakan. Tapi biasanya nanti untuk bidang-bidang penelitian itu lebih baik menggunakan 1%. Jadi jika populasinya nanti 30 ya, dia nanti untuk 90% nanti ada 27, bisa menggunakan 28 atau 29. Kemudian kalau untuk 19% nanti ya, nanti menggunakan 29 sampel sampai dengan 30. Kemudian kalau dia nanti 1000 sampel ya, 1000 populasi ya, dia nanti menggunakan 214 ya, dan juga nanti kalau 1% nanti menggunakan 6448. Jadi dalam hal penggunaan penghitungan sampel nanti tergantung dari si peneliti sendiri ya, nanti mau menggunakan metode siapa, menggunakan Slovin atau menggunakan Morgan atau menggunakan yang lain.
Oke, demikianlah penjelasan mengenai bagaimana cara pengukuran basal sampel. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa komen untuk berlangsungan dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduScience Indonesia.